Kristen artinya adalah pengikut Kristus, saudara. Tetapi dengan seseorang menjadi orang Kristen di zaman ini, tidak membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa orang tersebut adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Kristus harus ada kualitas yang dimiliki oleh orang tersebut yang membuktikan bahwa dia pengikut Kristus yang sejati. Yesus sendiri, saudara, memberi standar atau kualitas yang harus dimiliki oleh para pengikutnya yang membuktikan bahwa orang tersebut adalah pengikut Kristus yang sejati. Apa saja itu, saudara? Dengarkan terus renungan ini. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan setiap hari saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Apakah saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Apa buktinya saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Di dalam video ini saudara kita akan belajar ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Puaskan setiap hari. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan,
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah, yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang seorang pengikut Kristus yang sejati. Apakah saudara seorang Kristen? Dan apakah saudara seorang pengikut Kristus yang sejati? Karena dengan seseorang menjadi orang Kristen, saudara, tidak secara otomatis menjadikan orang tersebut menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Karena ada kualitas, ada ciri-ciri yang dimiliki seorang Kristen yang sejati. Dan di dalam video ini, saudara, dan 2 video selanjutnya, kita akan belajar kualitas atau ciri-ciri seorang pengikut Kristus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat 62, di mana perikopnya di sana adalah hal mengikut Yesus. Saudara, di dalam perikop ini kita akan melihat ada 3 ciri yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang merupakan ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Dan di dalam video pertama ini, saudara, kita akan belajar ciri yang pertama yang ada di ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-58. Saya akan membacakan bagi saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58.
Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, di dalam pelayanan Yesus yang tercatat di dalam Injil, kita bisa menemukan seringkali, saudara, Yesus mau meluruskan tujuan dari orang-orang yang mengikut dia. Dan mau menegaskan bagaimana seharusnya menjadi seorang pengikut Kristus. Dan itu juga yang bisa kita lihat di sini, saudara. Di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Artinya bahwa orang tersebut mau menjadi pengikut Yesus. Tetapi lihat saudara ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada dua makna setidaknya dari kalimat Yesus ini, saudara. Makna yang pertama, mau menunjukkan bahwa pada masa pelayanannya bersama murid-muridnya waktu itu, tidak ada tempat bagi mereka. Dan kemudian makna yang kedua, saudara, bahwa itu menunjukkan penolakan terhadap dia kemudian. Nah, dari kedua makna ini, saudara, yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada orang tersebut, dan juga sekalian kepada orang-orang yang mendengar dia pada waktu itu, dia mau mengajarkan bagaimana seharusnya mengikut dia. Dan hal yang mau dia tegaskan dari kalimatnya ini, saudara, bahwa orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala kondisi. Karena pada waktu itu dalam pelayanan mereka memang tidak punya tempat. Dan itu juga mau menegaskan, saudara, bahwa pada satu saat dia akan mengalami penolakan. Dan kalau dia mengalami penolakan, maka murid-muridnya juga akan mengalami penolakan. Kalau dia mengalami penderitaan, maka murid-muridnya juga harus siap mengalami penderitaan. Karena, saudara, pada waktu itu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Banyak orang berdesak-desakan mengikut Yesus. Kenapa mereka mengikut Yesus? Karena ada mujizat yang terjadi, saudara. Karena ada setan-setan yang diusir. 5 roti 2 ikan sanggup mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, saudara. Artinya begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Tetapi saudara, orang-orang yang berduyun-duyun datang mengikut Yesus itu hanya rindu melihat mujizat. Hanya mau mencari mujizat, saudara. Nah, itu sebabnya saat ada orang yang berkata bahwa aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi, Yesus menegaskan kepada dia bahwa dia dan murid-muridnya tidak ada tempat dalam pelayanan mereka. Dan dari kalimat itu juga dia mau menegaskan bahwa pada satu saat dia akan mengalami penolakan, dia akan mengalami penderitaan, dan orang yang mengikut dia harus siap menderita. Jadi saudara, dari sini kita bisa melihat yang Yesus ajarkan bahwa kualitas yang harus dimiliki oleh murid-muridnya, oleh orang yang mau mengikut dia, bahwa orang tersebut harus siap menderita. Orang tersebut harus siap mengikut dia dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Nah, saudara, ini hal yang sangat penting untuk direnungkan oleh semua orang Kristen di zaman ini, saudara. Karena begitu banyak orang-orang mengikut Yesus, hanya rindu melihat mujizat. Hanya perlu mujizat. Begitu banyak orang-orang mengikut Yesus, hanya ingin berkat. Begitu banyak orang mengikut Yesus hanya ingin kelepasan dan kebebasan. Ya, setiap orang yang mengikut Yesus, saya percaya saudara bahwa jika orang itu sungguh-sungguh mengikut Yesus, dia pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Dia pasti akan mengalami kebebasan, kelepasan. Dia pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi di sisi lain yang Yesus tegaskan di sini, yang jauh lebih penting dari itu semua adalah bahwa kalau seseorang memutuskan untuk mengikut Yesus, orang itu harus siap tetap mengikut Yesus apapun keadaannya, apapun kondisinya. Bahkan orang tersebut harus siap untuk menjadi pengikut Kristus sekalipun dia harus menderita. Karena Yesus sendiri menderita, saudara.
untuk pengikut-pengikutnya. Karena Yesus sendiri mau mati untuk pengikut-pengikutnya. Sehingga para pengikutnya pun harus siap menderita seperti dia. Saudara, kalau di zaman dahulu, kita sering kali mendengar kisah-kisah heroik di mana ada orang-orang yang siap mati bagi rajanya, orang-orang yang siap mati bagi pemimpinnya, orang-orang yang siap mati bagi gurunya. Tetapi Yesus yang kita sembah, Dia mengajarkan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Dia berkata bahwa untuk menjadi pengikutku, kamu harus siap menderita seperti aku menderita. Dia memberi teladan, dan kemudian setiap orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia apapun kondisinya, bahkan menderita sekalipun, karena Yesus sendiri sudah mati bagi para pengikutnya. Jadi kualitas pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang harus dimiliki oleh seorang yang mau mengikut dia, saudara, dia berkata bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia mau berkata bahwa kami tidak punya tempat. Artinya kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus siap apapun kondisinya. Dan itu juga sebenarnya mau menegaskan bahwa nanti dia akan mengalami penolakan. Dan orang yang mengikut dia juga harus siap mengalami penolakan, harus siap mengalami penderitaan. Artinya saudara, sebagai aplikasinya ke dalam kehidupan kita hari ini, bagi orang-orang yang mengikut dia hari ini, bahwa dalam kita mengikut Yesus, kita harus siap tetap mengikut dia apapun keadaannya, apapun kondisinya. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita menderita, Tuhan izinkan kita untuk mengalami penderitaannya, malah itu satu kehormatan saudara, untuk mengambil bagian dari penderitaan Yesus dalam kita mengikut dia. Tetapi sedihnya saudara, kualitas orang-orang Kristen di zaman ini adalah kualitas beda dengan yang Yesus harapkan. Di mana dia berharap semua orang yang mengikut dia siap dalam kondisi apapun, bahkan siap menderita sekalipun. Tetapi orang-orang Kristen di zaman ini, saudara, kebanyakan siap untuk menerima berkat, tapi tidak siap untuk menderita. Tidak siap untuk sengsara, seperti Tuhannya sengsara. Tidak siap mengalami penderitaan, seperti Tuhannya mengalami penderitaan. Artinya, saudara, satu pelajaran yang sangat berharga yang kita belajar dari renungan kita hari ini adalah bahwa dalam kita mengikut Yesus, semua hal yang diizinkan Tuhan kita alami, kita harus siap menghadapinya. Jika dia izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, kita harus siap untuk tetap menjadi pengikut Kristus dalam masa yang sulit. Jika Tuhan izinkan malah kita menderita, kita harus siap untuk tetap menjadi pengikut Kristus dalam masa-masa yang menderita. Jika Tuhan memberkati kita, kita harus tetap juga membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang diberkati oleh Dia. Itu artinya, saudara, bahwa orang yang mengalami penderitaan dalam mengikut Yesus bukan berarti dia bukan pengikut Kristus yang benar. Karena seringkali orang-orang yang mengajarkan teologi kemakmuran, orang-orang yang mengajarkan kesuksesan, saudara, menghakimi orang-orang yang mengalami penderitaan dalam mengikut Yesus. Karena Yesus sendiri menegaskan kepada orang yang mau mengikut dia, bahwa orang tersebut harus siap mengikut dia dalam segala kondisi, bahkan siap mengalami penolakan sekalipun, seperti yang dia alami, saudara. Sebagai aplikasinya, saudara, mari kita analisa pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita analisa konsep kita dalam mengikut Tuhan. Karena terlalu banyak orang menganggap bahwa orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus adalah orang yang diberkati, orang yang sukses, orang yang berhasil. Ya, satu sisi itu benar, saudara. Saat orang-orang mengikut Yesus, Yesus melakukan mujizat. Yesus mengubah air jadi anggur. Yesus membuat 5 roti, 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Artinya Tuhan memberkati, Tuhan melakukan mujizat. Tetapi saudara, pengiringan akan Tuhan bukan hanya bicara mujizat, bukan hanya bicara kesuksesan, tetapi pengiringan akan Tuhan yang diajarkan Tuhan di sini adalah bahwa orang itu harus siap menderita, harus siap mengikut Yesus dalam segala kondisi, dalam segala keadaan.
Paulus sendiri, saudara, pernah mengatakan di dalam kitab Filipi kepada jemaat Filipi, dalam Filipi pasal 4 ayat 12, di mana dia berkata, tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan. Artinya dalam pelayanannya, Paulus sendiri menegaskan bahwa ada masa-masa yang dia alami dalam berkat, dalam kelimpahan. Tapi ada masa-masa yang dia alami dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kekurangan, saudara. Demikian juga konsep yang harus kita bangun dalam hidup kita, dalam kita mengikut Yesus. Kualitas yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita harus siap mengikut Yesus dalam segala kondisi. Bahkan menderita sekalipun, bahkan susah sekalipun, kita harus siap. Kalau Tuhan melakukan mujizat, puji Tuhan, saudara. Kalau Tuhan membuat kita berhasil, puji Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, saudara, kita harus juga membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, yang siap mengikut Dia dalam segala kondisi. Dan memang, saudara, terbukti dalam perjalanan pelayanan Yesus, begitu banyak orang akhirnya mengundurkan diri. Bahkan saat Yesus ditangkap, saudara, murid-muridnya juga akhirnya melarikan diri. Bahkan Petrus sendiri akhirnya menyangkal Dia. Artinya apa, saudara? Kualitas untuk siap mengiring Yesus dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, itu jarang dimiliki oleh murid-muridnya. Dan itu yang saat ini kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Dari video pertama ini, bahwa kualitas yang harus saya dan saudara miliki dalam kita mengikut Yesus sebagai pengikut Kristus, kita harus siap mengikut Dia dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Ketika saudara diberkati, saudara tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ketika saudara mengalami penderitaan, Tuhan izinkan saudara sakit, Tuhan izinkan saudara menderita, Tuhan izinkan saudara susah, kekurangan dan sebagainya. Bahkan Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan dalam kita melayani, dalam kita mengikut Dia. Buktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Puji Tuhan, saudara. Di akhir video ini, saudara, saya mau menyimpulkan bahwa ciri pertama pengikut Kristus yang sejati adalah dia siap mengikut Yesus dalam segala keadaan. Karena saat orang datang mengikut Yesus dan dia berkata, aku siap mengikut engkau kemanapun engkau pergi, Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang mau menegaskan bahwa dia tidak punya tempat. Dan itu juga mau menunjukkan sebenarnya bahwa dia akan mengalami penolakan. Dan orang yang memutuskan untuk menjadi pengikut dia harus siap mengikut Dia dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Puji Tuhan, saudara, buktikan kita adalah pengikut Kristus yang sejati dengan tetap mengikut Dia apapun yang terjadi, apapun keadaannya. Mungkin saat ini saudara mengalami situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan saudara. Buktikan bahwa saudara adalah seorang pengikut Kristus yang sejati dengan tetap mengikut Dia dengan sungguh. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi penyakit dalam kehidupan saudara, kesusahan, kekurangan dalam hidup saudara. Buktikan saudara seorang pengikut Kristus yang sejati dengan tetap menjadi pengikutnya yang sungguh dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Jadilah pengikut Kristus yang sejati, yang siap mengikut Dia dalam segala kondisi dan keadaan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur. Kami telah merenungkan firman-Mu, bahwa ciri atau kualitas yang harus kami miliki jika kami mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, bahwa kami harus siap tetap menjadi pengikut-Mu yang sungguh dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Itu sebabnya Tuhan, kami berkomitmen. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.